Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, this is your time buat mempraktekkan gitu ya. Mulai untuk mempraktekkan semua teori yang sudah didapat selama setengah semester gitu ya, selama setengah semester ini. Dan saya percaya bahwa insya Allah teman-teman bisa melakukannya. Sebelum itu saya akan kemudian mengingatkan kembali gitu, merefresh lagi, kemudian juga mencoba untuk merep lagi dari yang di tataran teori kemarin yang sudah kita dapat, gimana sih cara pakainya untuk bisa di-apply dalam bentuk yang lebih praktis atau lebih nyata gitu ya. Cara pakainya gimana untuk bikin job analysis gitu. Nah, general step-nya kalau teman-teman mau melakukan job analysis itu ada 3 step. Yang pertama adalah teman-teman harus mendefinisikan dulu tujuannya itu apa. Definisi tujuan itu jadi kunci sekali gitu ya sebelum teman-teman menentukan kira-kira metodenya apa, sumber datanya dari mana, dan seterusnya. Karena dengan mendefinisikan tujuan, baru teman-teman bisa mendefinisikan deskriptor dan seterusnya. Yang berikutnya adalah tentu saja setelah tujuannya itu didefinisikan, nah kira-kira tujuan itu bisa dicapai melalui pendefinisian deskriptor yang mana, gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat dari building block itu ada deskriptornya tuh banyak banget, nah kira-kira dari mana. Terus yang berikutnya adalah mendetermine approach-nya atau metodenya gitu ya, mau pakai metode yang mana gitu, mau pakai alat pengumpul data yang mana, mau pakai sumber data yang dari mana gitu ya. Nanti di bagian akhir itu juga saya akan menjelaskan bahwa di dalam melakukan job analysis juga kita harus memperhatikan beberapa practical aspek, termasuk juga memperhatikan akurasi sih, terutama karena kalau misalnya seperti kalau kita tarik lagi nih di pertemuan awal, kita bilang bahwa job analysis itu sebagai salah satu fundamental proses di dalam pengelolaan organisasi maupun pengelolaan SDM gitu. Maka ketika kemudian job analysisnya nggak akurat, ya otomatis akan berefek pada proses-proses yang selanjutnya. Nah, kita akan coba mulai dari langkah pertama yaitu mendefinisikan tujuan gitu ya. Begitu teman-teman mau melakukan job analysis, teman-teman tentukan dulu nih kira-kira tujuannya apa gitu ya, melakukan job analysis ini. Apakah kemudian hanya mau mendapatkan job description, atau kemudian mau job classification, mengklasifikasikan jabatan, atau kemudian job evaluation, atau mau mendesain pekerjaan, atau kemudian mau melihat personal specification atau requirement-nya, atau kemudian mau membuat itu menjadi appraisal gitu ya. Jadi job description-nya sebagai dasar bagi performance management atau appraisal. Kemudian apakah kemudian job analysis-nya untuk membuat training bagi pekerja, bikin modulnya gitu ya. Buat trainingnya, atau untuk menentukan kira-kira training ini isinya harus apa saja, atau justru yang paling dasar, worker ini harus dikasih training apa. Kemudian juga untuk menentukan worker mobility, kira-kira bagaimana gitu ya mobilitas worker. Terus kemudian juga ataukah untuk mendefinisikan mengenai tujuan keamanan maupun kesehatan, atau untuk tujuan perencanaan tenaga kerja, atau untuk tujuan legal gitu ya, persyaratan legal dan seterusnya. Nah, yang mana dulu nih di antara misalnya contoh-contoh dari sebelah sini, atau kemudian ada tujuan-tujuan lain yang teman-teman bisa temukan. Ini penting. Yang perlu dilakukan di dalam tahapan ini adalah teman-teman kemudian berdiskusi dengan organisasi gitu ya, atau bertanya dulu kepada key person di organisasi. Kalau teman-teman as a consultant, kalau misalnya teman-teman sebagai orang dalam dari organisasi, part dari OD atau part dari HR-nya, ya biasanya kemudian bisa menganalisis sendiri nih kira-kira kebutuhannya yang mana nih gitu ya. Saya melakukan analisa jabatan nih, tujuannya mau mencapai yang mana nih dari ke-11 ini misalnya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mendefinisikan deskriptor yang pas itu yang mana. Kalau teman-teman ingat, itu ada berbagai macam deskriptor di dalam building block-nya kita ya. Jadi ada organization philosophy, structure, licensing, responsibility, job context, dan seterusnya sampai ada 15
gitu ya, sampai ada 15. Misal ya, saya akan coba untuk membuat bridging di antara tahapan 1 dan tahapan 2. Let's say teman-teman misalnya mau purpose teman-teman adalah mau membuat yang paling gampang dulu job description. Nah, gitu ya, job description. Terus kemudian teman-teman bisa nanya nih sebagai analis profesional, misalnya konsultan, itu kira-kira job description-nya yang yang diharapkan oleh organisasi untuk ada itu tuh yang seperti apa? Mau yang selengkap apa? Mau yang sedalam apa? Karena kemudian kita perlu tahu dulu nanti job description ini mau dipakai untuk kebutuhan apa saja gitu ya. Nah, baru kemudian teman-teman nanti mendefinisikan deskriptor yang dibutuhkan apa. Oh Pak, saya tuh pengen nanti karyawan itu bisa tahu dia tuh atasannya siapa, bawahannya siapa, dia harus report ke siapa. It means that deskriptor yang pertama itu menjadi penting gitu ya, organization, philosophy, dan structure. Terus apa lagi? Terus maunya nanti ketika dia baca job description dia tahu jabatannya tuh tanggung jawabnya apa saja. Oh ya, baiklah. Berarti masuk ke responsibility. Juga Pak, dia kan perlu tahu juga mengenai produk dan service yang dihasilkan oleh pekerjaan dia tuh apa saja. Oke, deliverables-nya. Oke, berarti yang 6 gitu ya. Kemudian dia juga perlu tahu Pak, dia bekerjanya dalam situasi seperti apa. Apakah kemudian shift-shiftan, apakah kemudian bekerja 8 to 5 gitu ya, yang mana gitu. Oh ya, berarti yang 5 gitu ya. Dia juga perlu tahu Pak di job deskripsinya dia pakai alat apa aja. Jadi nggak nanya-nanya terus gitu ya. Sama atasannya atau sama temennya. Oh, berarti perlu yang gitu dan seterusnya. Nah, atau kemudian mau buat performance management atau appraisal. Nah, gitu ya. Memang kalau performance management atau appraisal itu ada apa saja sih elemen di dalamnya? Oh, kalau biasanya ada elemen target gitu ya. Kalau teman-teman yang udah ngambil mata kuliah sistem manajemen kinerja ada elemen target. Kemudian juga ada elemen indikator gitu ya, ada elemen indikator. Oh, berarti yang dibutuhkan apa saja gitu ya. Oh, yang dibutuhkan itu adalah responsibility rutin gitu ya. Jadi kan ini biasanya target organisasi itu bisa ada yang rutin, bisa ada yang sifatnya tuh strategis atau yang non rutin yang tiap tahun tuh bisa beda. Oh, responsibilities. Kemudian apa saja? Karena kemudian ini jabatan yang profesi, kemudian harus ada standar profesinya juga, Pak. Oh ya, berarti professional standard. Kemudian apalagi indikator yang perlu lagi berarti adalah bahwa tanda atau indikator yang seperti apa gitu sehingga dikatakan bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan baik. Oh, berarti deskriptornya yang nomor 8 gitu. Gitu ya. Jadi nyambung nih antara proses yang pertama di sini yang mendefinisikan purpose gitu ya dengan proses yang di langkah yang kedua mendefinisikan deskriptor yang cocok untuk organisasi tersebut. Nah, Bu, pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian ada standar nggak bahwa kemudian job description itu harusnya deskriptornya apa saja gitu ya? Job classification itu deskriptornya apa saja. Sebetulnya tidak ada standar yang baku bahwa job description tuh isinya harus ini gitu. Tidak ada. Bisa saja deskriptornya di satu tempat itu jauh lebih banyak gitu ya atau jauh lebih lengkap dibanding dengan di tempat lain. Atau job specification di satu tempat akan berbeda di tempat lain. Jadi bisa jadi deskriptornya yang berbeda. Walaupun misalnya ada beberapa hal yang kemudian munculnya berulang ya. Misal kalau job description biasanya deskriptor responsibility itu akan selalu ada dimanapun. Gitu ya. Atau kemudian untuk tujuan performance manajemen, maka kemudian work performance indicator itu akan selalu ada sih dimanapun gitu ya. Termasuk kalau misalnya untuk job specification biasanya yang nomor 13 worker characteristic requirement itu pasti akan selalu ada gitu ya di purpose yang terkait dengan job specification gitu ya.
Nah, biasanya kayak gitu. Tapi kemudian macam-macamnya yang ada di dalam purpose itu akan tergantung sekali dengan kebutuhan organisasi. Jadi penting sekali untuk dilakukan tahapan elaborasi gitu ya. Di tahap pertama itu kita mengelaborasi kebutuhannya apa aja nih, bakalan dipakai buat apa aja nih, hasil dari job analysis ini gitu. Jadi kita bisa mendefinisikan deskriptor yang tepat gitu ya. Nah, tahapan yang ketiga baru ketika kemudian teman-teman sudah tujuannya udah ketemu gitu ya, udah bisa menentukan tujuannya, kemudian deskriptornya juga udah ketemu dan udah disepakati oleh pihak organisasi. Yang berikutnya adalah kemudian menentukan approaches gitu ya, atau metode yang kemudian pas gitu untuk melakukan job analysis. Ada beberapa pertimbangan teman-teman. Yang pertama adalah effectiveness gitu ya, cocok atau nggak cocok nih buat specific purposes ya. Kayak misalnya tadi itu kalau misalnya memang outputnya itu lebih ke work oriented, maka kemudian teman-teman bisa pakai metode yang orientasinya lebih ke work oriented. Dan kalau misalnya yang purpose-nya lebih ke worker oriented gitu ya, seperti job spec atau ini nanti ada ininya nih, job spec atau job rec, maka kemudian pakailah metode atau pendekatan yang lebih ke workernya gitu ya. Bahkan kalau teman-teman kemudian coba untuk baca buku Branik, di situ ada penjelasan juga berdasarkan hasil riset sama pengalaman praktek gitu ya. Best practice itu ada dia sudah membuatkan rangkuman gitu ya mengenai metode apa sih yang cocok untuk tujuan apa gitu ya. Misalnya kayak gini. Ini jadi sebentar. Ini kayaknya dia melakukan semacam ini gitu loh, semacam survei gitu ya kepada para HR sama pada job analis gitu ya. Kira-kira cocoknya apa nih? Kayak ini untuk job description. Itu yang paling cocok untuk membuat job description itu adalah TI atau TI apa? Task inventory gitu ya. Yang berikutnya adalah FGA gitu ya. Kalau TTI nggak cocok, PAQ juga nggak cocok. Karena memang tadi kan PAQ itu orientasinya lebih kepada apa? Lebih kepada worker. Kemudian ini untuk job classification yang paling cocok kata dia juga TI. Wah, ini TI tinggi sekali ya. Saya tadi tidak menjelaskan TI. Kemudian untuk job evaluation yang paling tinggi itu FGA katanya gitu ya. Jadi benar kan ini paling tinggi? Ya, ini FGA gitu ya, Functional Job Analysis. Kemudian untuk performance appraisal yang paling cocok adalah CIT, Critical Incident Technique gitu ya. Jadi menemukan kira-kira event-event apa saja sih yang extraordinary yang kemudian bisa membedakan antara orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses dalam pekerjaannya gitu ya. Kira-kira CIT itu gambaran gampangnya seperti itu. Kemudian untuk tujuan efisiensi atau safety paling cocok itu adalah dengan CIT lagi juga gitu ya. Untuk tujuan requirement legal gitu, jadi kita menentukan persyaratan legalnya itu seperti apa, itu yang paling cocok adalah TI katanya gitu ya. Jadi nah ini dia nih, jadi ada berdasarkan riset ada ukuran mengenai effectiveness gitu ya. Nah yang berikutnya adalah konsiderasi yang kedua itu adalah practical consideration gitu ya, atau pertimbangan praktis gitu ya. Pertimbangan praktis itu apa aja gitu. Nah, biasanya yang terkait dengan praktis-praktis nih. Kita lihat ya. Nah ini practical consideration tuh seperti ini. Operational statusnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian the shelf availability-nya, jadi ketersediaan dari data-data dan seterusnya itu seperti apa. Kemudian occupational versatility atau suitability itu seperti apa? Kayak tadi sih ya, versatile nggak nih jobnya? Kalau versatile berarti harusnya job analysisnya dilakukan dengan cara yang seperti apa? Maksudnya gampang berubah apa enggak nih? Kemudian standardization juga seperti itu. Jadi ada standarisasi nggak sih gitu ya? Kemudian ada juga yang biasanya sering dipakai itu adalah pertimbangan dari nomor 5
kemudian pertimbangan nomor 6, pertimbangan nomor 7, pertimbangan nomor 9, pertimbangan nomor 10 tentu saja pastinya, dan pertimbangan nomor 11 gitu ya, biasa kalau dilakukan. Nah, pertama biasanya kita akan melakukan yang paling penting di organisasi terkait dengan practical consideration itu adalah nih organisasi punya komitmen seperti apa nih dalam pengambilan data gitu. Bisa nggak dia membantu analis gitu ya, gimana caranya untuk bisa mengumpulkan data-data ini disupport oleh komitmen dari organisasi gitu, biasanya gitu. Karena kalau nggak berkomitmen susah ngambil data interview, nggak berkomitmen susah ngambil data kuesioner gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biasanya terkait dengan waktu-waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan itu tuh kira-kira berapa lama. Itu akan menentukan metode ya. Karena tentu saja seperti interview misalnya, itu butuh waktu yang lebih panjang daripada kuesioner gitu ya. Kemudian sample size juga menentukan. Again, relatednya nanti sama waktu sama cost juga ya. Jumlah dana yang yang dialokasikan untuk project ini berapa, jumlah waktu yang dialokasikan untuk ini juga berapa. Karena itu juga menentukan sample size tadi gitu ya. Jadi sample size-nya besar tapi dananya kecil. Nah, kita harus mikir nih metode apa yang cocok nih gitu ya. Terus quality of outcome sama reliability itu tentu saja kualitas itu tidak bisa sebetulnya tidak bisa ditawar. Tapi di sisi lain gitu ya, kalau kemudian nanti saya akan menjelaskan nih di bagian akhir gitu ya, untuk mencapai itu tuh ada banyak mitigasi yang harus dilakukan, dan seperti halnya di dalam metode penelitian gitu ya, metodologi penelitian kadang-kadang atau assessment gitu, kadang-kadang untuk mendapatkan data lengkap itu biasanya akan berbanding terbalik dengan cost dan waktu yang dipakai. Karena misalnya kalau assessment mau lebih oke, itu biasanya pakai beberapa metode. Nah, persis sebetulnya seperti job analysis. Akibatnya nanti adalah efek cost sama efek time, termasuk efek resources yang digunakan gitu ya, itu juga akan lebih banyak gitu. Nah, yang penting juga sebetulnya adalah untuk menentukan metode adalah analis itu udah well trained di mana gitu. Jadi kita itu paling, kalau kita job analysisnya kita perlu bertanya sama diri kita sendiri, kita itu paling ahli menggunakan metode apa gitu. Itu penting sekali gitu ya. Nah, jadi kira-kira practical consideration seperti itu. Nah, kalau misalnya di dalam konteks teman-teman yang biasanya secara umum yang dipakai adalah yang seperti itu. Nah, kemudian ini dia. Ini adalah hasil riset juga mengenai practical consideration di berbagai metode yang sudah dijelaskan gitu ya. Itu kira-kira dari sisi practical consideration itu seperti apa gitu ya. Misal untuk kita ambil satu aja ya Pak, misalnya FGA gitu ya. FGA dari sisi occupational versatility. Jadi kira-kira hasilnya itu versatile nggak nih? Masih bisa dipakai dalam jangka waktu panjang apa nggak nih gitu ya, biasanya kayak gitu. Karena kemudian jobnya berubah-berubah, itu yang dia skornya 4,6. Lumayan lah ya, lumayan di atas 3 gitu ya. Tapi kemudian dia bilang nggak banyak orang yang kemudian menguasai FGA ini, karena kemudian ini amount of job analysis training requirement ini segini nih. Kemudian cost-nya tuh juga lumayan tinggi. Kemudian time completion-nya tuh juga ternyata lumayan lama tuh untuk FGA, karena memang FGA itu prosesnya tadi ya teman-teman ya, di interview satu persatu, ada kuesioner dan seterusnya. Nah, gitu ternyata. Atau PEQ. Nah, ini kuesioner nih. Ini kalau pakai kuesioner. Kalau pakai kuesioner yang PEQ tadi dari sisi versatility juga cukup bagus. Ini bagus banget nih skornya nih. Nah, cuma lagi-lagi karena kemudian dia standardized gitu ya. Metodenya standar. Ini untuk standarisasi namanya? Standarisasi metodenya juga sangat bagus karena memang kemudian dia well developed melalui riset gitu ya untuk PEQ ini. Kemudian tapi kemudian memang job analis yang bisa melakukan PEQ itu mungkin tidak banyak, ini di bawah 3 nih ya. Artinya memang untuk melakukan itu kan memang butuh certified tadi ya, certified bisa melakukan PEQ gitu. Nah, dari sisi sample size oke, yang lain oke semua nih, quality of outcome-nya juga oke dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi ada practical consideration juga. Nah, yang ketiga adalah organization issues. Nah, ini sebetulnya relate
sangat relate juga dengan yang kedua gitu. Bagaimanapun practical consideration itu tidak pernah bisa dilepaskan dari isu-isu di organisasi lagi. Yang pertama adalah terkait dengan time and budget ya. Gitu. Jadi berapa sih budget yang dimiliki, berapa sih waktu yang dimiliki gitu ya. Ini mau dipakainya kapan nih hasil job analysis ini. Dan kemudian project staffing gitu ya. Project staffing itu artinya berapa banyak sih orang yang mau orang yang mau ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan analisa jabatan gitu ya. Kalau tambah banyak ya harusnya tambah cepat pekerjaannya gitu ya. Nah, kemudian juga termasuk dengan acceptability of the process and outcomes. Nah, ini yang saya tadi bilang terkait dengan komitmen organisasi. Jadi kadang-kadang organisasi itu, ada beberapa organisasi yang melakukan itu hanya karena tren atau hanya karena memenuhi persyaratan tertentu, misalnya sertifikasi dan lain-lain gitu ya. Padahal kemudian dia nggak butuh-butuh amat, jadi komitmennya juga rendah. Nah, saya akan seperti itu ya sampai dengan metode. Nah, selepasnya adalah kemudian nanti teman-teman bisa membuat blueprint alatnya dari metode tersebut. Katakanlah kemudian teman-teman tidak pakai metode yang terstandar gitu ya. Pakainya kemudian ngambil sendiri building block boleh, tapi kemudian silakan buat blueprintnya yang kira-kira cocok itu seperti apa gitu ya. Nah, berikutnya kemudian kita akan berbicara mengenai sisi lain dari proses analisa jabatan ini gitu ya. Kita akan bicara tentang akurasi sebetulnya, karena kemudian ini yang menjadikan kunci gitu ya, bahwa proses job analysis itu bisa dipakai apa enggak nih hasilnya, atau kemudian ini bakalan impact-nya tuh ke banyak hal gitu ya. Jadi teman-teman bayangkan aja gitu, misalnya sesimpel ketika saya mau melakukan job analysis mengenai dalam tanda kutip pekerjaan mahasiswa gitu ya, walaupun itu bukan pekerjaan, terus diminta pendapat nih, mahasiswa tuh ngapain aja sih gitu, atau mahasiswa tuh tugasnya apa saja sih gitu ya misalnya. Nah, kira-kira saya bertanya dengan let's say 3 orang, ada Budi, ada Wati, dan ada Ani gitu misalnya. Apa yang saya dapat? Apakah kemudian bisa sama, bisa similar, atau kemudian bisa beda-beda? Kemungkinannya bisa semuanya gitu ya. Karena kemudian again proses itu sangat tergantung pada apa gitu ya, pada sudut pandang kan gitu kan ya. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, akurasi itu biasanya kita akan berbicara tentang 2 hal ini ya kan, teman-teman yang sudah belajar mengenai psikometrik. Akurasi itu ada 2 hal ini, ada validity atau validitas, dan yang kedua adalah reliability gitu ya, reliable atau tidak. You know the definition gitu, saya nggak mesti menjelaskan lagi. Nah, tapi job analysis ini kalau teman-teman kemudian lihat lagi sama tadi itu sumbernya dan seterusnya, itu sangat rely on human judgment, sangat tergantung pada human judgment. Siapapun yang kemudian didefinisikan sebagai human ya, katakanlah kalau misalnya kemudian itu proses interview dan proses questionnaire, maka kemudian human judgment-nya adalah sumber datanya kita. Tapi kalau kemudian alat pengumpul datanya berupa literatur misalnya, maka kemudian human judgment adalah si job analysis sendiri. Maka kemudian proses ini itu sangat rely sekali sama human judgment. Nah, padahal gitu ya, kalau berdasarkan dengan human judgment itu kemudian ada bias namanya gitu ya, ada biasnya. Nah, maka apa yang kemudian dilakukan itu adalah kita perlu mengidentifikasi kira-kira sumber dari ketidakakuratan itu apa gitu, dan kemudian bagaimana sih kita memitigasi gitu supaya kemudian sumber ketidakakuratan itu bisa diminimalisir dengan baik gitu. Nah, sebetulnya ada sekitar 4 sumber dari ketidakakuratan. Yang pertama adalah proses social influence, kemudian ada limitation in information processing, ada self-presentation process, kemudian juga ada biases in information processing yang kemudian banyak banget nih gitu ya biasnya. Ini di psikologi juga udah belajar nih dari mulai di perilaku organisasi gitu ya.
Oke, kita akan mulai dari yang pertama, misalnya social influence process. Jadi manusia itu kan sering kali kemudian sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Contohnya macam-macam ya, mulai dari conformity pressure, jadi kita tuh maunya sama aja deh sama orang lain biar kemudian nggak jadi spotlight gitu ya, biasanya gitu. Atau kemudian extremity shift, jadi tiba-tiba kita jadi ekstrim, berubah gitu karena kemudian ada lihat orang lain, aku mau beda gitu. Kadang ada juga yang kayak gitu. Atau kemudian juga bisa motivation loss gitu ya, kehilangan motivasi dalam kemudian terlibat di dalam proses itu. Terutama ini terkait dengan sumber data kita ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Macam-macam. Ini nomor 1 sampai nomor 5 gitu ya. Jadi mulai dari verifikasi data sih terutama ya gitu, karena kemudian untuk melihat data yang diberikan itu kira-kira tepat atau tidak. Kemudian atau juga kadang-kadang kan kalau kumpul FGD gitu ya, kadang-kadang mereka oh iya persis banget seperti yang saya, nah itu ya. Kemudian cari alternatif gimana caranya supaya tidak ada proses yang seperti itu gitu ya, tidak terjadi proses yang seperti itu gitu. Atau kemudian mengadakan pertemuan terstruktur untuk memastikan partisipasi penuh. Ini kalau untuk yang motivation loss ya. Jadi kadang-kadang kan ada 5 sesi, kita akan ketemu 5 sesi ya, tapi kemudian nggak dijelaskan dengan clear kapan aja. Akan beda misalnya dengan kalau yang nomor 5 ini, kita akan ada 5 sesi, akan dilakukan di tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Maka kemudian mohon untuk dimasukkan ke schedule Bapak dan Ibu gitu misalnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian bahkan kalau yang motivasi penuh, bahkan kemudian kayak ditarik ke hotel gitu ya, ditarik ke tempat yang jauh supaya kemudian bisa fokus gitu. Nah, ada juga source inakurasi yang kedua, itu adalah limitation in information processing. Jadi ada information overload. Jadi kalau kebanyakan informasi yang masuk atau heuristik melihat segala sesuatu itu jadi kayak ya udah secara umum sama aja gitu ya, atau categorization justru. Nah, salah satunya adalah yang paling gampang itu adalah kalau information overload, yaitu ya udah ngasih waktunya tuh harus cukup gitu ya, ngasih waktunya harus cukup. Kalau kita minta mereka PEQ itu panjang sekali ya teman-teman. Ngisi survei dan atau kemudian minta kuesioner itu memastikan waktunya cukup, atau kemudian di chopping gitu ya, jadi nggak sekaligus nggak sekaligus dikerjakan dalam satu waktu gitu ya. Atau kemudian melatih rater yang terlibat untuk menghindari penilaian secara heuristik. Jadi sebelum mereka menilai itu mereka kemudian dilatih dulu ini skalanya atau kuesionernya isinya apa saja sih, responnya nanti akan seperti apa dan seterusnya. Jadi nilainya tuh nggak semua di tengah 3 semua atau 4 semua gitu ya. Kalau tadi teman-teman lihat PEQ gitu. Karena orang punya kecenderungan kayak gitu, apalagi kalau udah lelah. Ini adalah proses-prosesnya. Kemudian sumber inakurasi yang ketiga adalah ini sebetulnya self presentation. Kayaknya salah nih. Ya, kayak bener kan. Yang ketiga ini adalah sebetulnya self presentation ya teman-teman. Jadi orang tuh kadang-kadang cenderung untuk menunjukkan menunjukkan nih aku nih kayak gini nih, kerjaanku berat nih. Gitu kan cenderung kan. Jadi ada impresi yang mau dilakukan dari sumber data tersebut. Jadi gini, sebenarnya kan job analysis itu adalah kita mencari informasi tentang pekerjaannya, bukan tentang personalnya. You got my point ya. Walaupun kita bilang workernya itu yang related itu pekerjaan. Dia bukan mewakili personalnya, bukan mewakili orangnya, tapi dia as a worker di jabatan tersebut. Jadi yang dilihat memang jabatan. Nah, orang tuh punya kecenderungan untuk mempresent dirinya sendiri gitu pada saat dia menjadi sumber data. Nah, ada disebut dengan impression management, social desirability, kemudian demand effect. Nah, yang ini mohon untuk tidak dibaca, ini terkait dengan yang ketiga. Nah, caranya gimana kalau kayak gitu? Yang tentu saja ketika orang punya self presentation effect itu tadi, bahwa ada error dalam self presentation itu tentu saja yang paling mudah untuk kita lakukan adalah kalau kemudian kita memperoleh sumber data tidak hanya dari satu orang. Artinya kemudian kita bisa cross check ya. Kalau misalnya dari pemilik jabatan itu biasanya dia akan exaggerate ya. Kita akan tanya sama atasannya, kita akan tanya sama peer-nya, atau kita bisa juga tanya sama subject matter expert-nya.
gitu ya. Atau kemudian dari awal kita udah bilang sama orang itu, saya mau minta informasi terkait ini, dan kemudian ini juga nanti akan diverifikasi ya dari hasil yang hasil yang Anda berikan kepada saya itu akan diverifikasi juga oleh berbagai sumber atasan Anda dan seterusnya gitu. Jadi dia bisa berpikir untuk lebih objektif gitu ya, ngomongnya objektif lah, meminimalisir subjektivitas. Nah, kemudian, yang paling penting juga adalah fokus perhatian pada jabatan. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman, fokusnya pada jabatan bukan pada orangnya. Kadang-kadang job analis itu, let's say pada saat interview terutama, dia kayak kehilangan fokus untuk jabatan. Ini misalnya, kalau dosen psikologi harus jadi psikolog, harus backgroundnya psikologi ya, karena itu kemudian ada aturan dari government, dari pemerintah. Nah, tapi kalau misalnya jadi TU psikologi, misalnya kemudian kayak kita lihat nih sekarang, kalau teman-teman lihat TU magister profesi psikologi, itu harus lulusan dua-duanya. Kalau yang sekarang menjabat itu ada dua-duanya lulusan psikologi. Tapi kemudian kita harus secara objektif melihat ketika kita tanya syaratnya apa sih? Terus mereka bilang S1 psikologi gitu. Is it S1 psikologi? Kenapa harus S1 psikologi? Apakah kalau S1 non psikologi tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai TU magister profesi psikologi, misalnya seperti itu. Nah, jadi yang dilihat itu bukan orangnya atau orang yang menduduki jabatan itu saat ini, tapi lebih kepada jabatannya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan challenging kayak gitu tuh harus harus keluar gitu ya pada saat melakukan interview. Nah, yang ketiga adalah source inakurasinya adalah bias di dalam pemrosesan informasi. Bisa ini efek yang teman-teman, atau bias yang teman-teman sudah pelajari nih ya. Ada carelessness, nggak peduli, extraneous information, informasi berlebih yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Kemudian order and contrast effect gitu ya, atau kemudian halo effect, lihat dari depan, leniency and severity, atau method effect. Nah, ini dia nih, jadi lagi-lagi kumpulkan data dari berbagai sumber itu kemudian menjadi salah satu kunci untuk bisa meminimalisir efek dari bias di dalam pemrosesan informasi. Kemudian supaya kemudian juga bisa nggak bias gitu. Kadang-kadang bias itu kan juga diperoleh dari orang itu kemudian punya punya persepsi yang berbeda gitu ya terhadap satu pertanyaan gitu kan, terhadap satu stimulus gitu, dan itu wajar sekali secara psikologi. Nah, maka kemudian supaya tidak terjadi bias karena kemudian orang menginterpretasikan pertanyaan itu berbeda-beda, maka silakan lakukan training atau briefing untuk memastikan bahwa responden yang kita mintai data gitu ya, itu kemudian punya pemahaman yang sama, punya perspektif yang sama gitu. Nah, secara umum seperti itu teman-teman, tentang bagaimana kemudian melakukan job analysis gitu ya. Selanjutnya saya yakin sekali teman-teman sudah siap untuk melakukan job analysis. Terima kasih banyak, sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.